Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Bincang BTS. Biar tambah soleh, episode pertama. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu. Ada di sebelah kita bintang tamu yang sudah cukup populer, terkenal di kalangan jamaah masjid Uswa Al-Afaf maupun sekolah SMA Negeri 3 Jakarta. Mari kita sapa dulu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat lahir batin. Alhamdulillah. Terakhir kita ketemu Ramadan nih Ji. Sudah 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu, Masya Allah. Hari ini kita baru berjumpa lagi. Ya baik, acara ini terselenggara berkat kerjasama Masjid Uswa Al-Awaf dan juga Rohis Al-Qudwah SMA Negeri 3 Jakarta. Pak Haji, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang iman nih Pak Haji, tentang sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Jadi begini Pak Haji, kalau kita lihat di Quran Surah At-Taubah ayat 36 Pak Haji, Allah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa ada 12 bulan. Nah, lalu Nabi menjelaskan dalam khutbah wadahnya bahwa di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram nih Pak Haji. Nah, ada Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di Al-Muharram. Nah, ada bulan suci, Ramadan, ada bulan haram nih Pak Haji. Nah, gimana tuh Pak Haji? Bedanya gimana? Definisinya gimana? Silakan Pak Haji. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu adalah Zat yang maha dalam segalanya. Dia menentukan segala sesuatu tanpa harus meminta pandangan atau pendapat syarat usul dari siapapun atau dari Allah. Karena itu adalah hak prerogatifnya dia sebagai Allah yang maha dalam segalanya. Bersamaan dengan itu Allah merekam dalam Al-Quran bahwa inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Allah menetapkan 12 bulan untuk 1 tahun. Penetapan itu pada saat Allah menciptakan alam semesta. Jadi 12 bulan yang diciptakan itu bersamaan dengan Allah ciptakan alam semesta. Di antaranya ada 4 bulan yang hurum, artinya dimuliakan, dihormati. 4 bulan itu adalah 3 yang berangkai, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 yang berpisah yaitu bulan Rajab. Berkaitan dengan bulan Ramadan, itu Ramadan juga termasuk bulan yang dimuliakan, tapi tidak termasuk 4 bulan yang didahulukan pada awalnya, karena bulan Ramadan itu dia mulia karena Allah turunkan Al-Quran. Saya kasih sedikit contoh. Makkah itu sama dengan daratan bumi yang lain, tapi dia mulia karena di sana ada Ka'bah. Madinah itu namanya Al-Munawwarah, Madinah yang menerangi. Semula itu biasa aja, tapi dia menjadi mulia karena di sana dimakamkan Rasulullah SAW. Begitu juga Ramadan itu menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Al-Quran di bulan suci Ramadan, makanya itu suci ya Pak Haji. Tapi kita balik ke konteks yang tadi Pak Haji. Bulan haram termasuk yang bulan yang dimuliakan. Apa yang membuat 4 bulan itu termasuk yang kita hadapi hari ini Pak Haji, Al-Muharram itu menjadi sesuatu yang mulia? Silakan Pak Haji. Bulan Muharram itu menjadi bulan yang mulia, bukan kita yang menentukan, tapi Allah yang menentukan sejak pada saat Allah menciptakan alam semesta. Allah itu adalah Zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya dan yang akan datang.
Untuk itu Allah mentakdirkan untuk Muharram menjadi bulan yang mulia, sehingga beberapa peristiwa kejadian besar di dalam sejarah perjalanan manusia itu terjadi pada bulan Haram. Sebagai contoh, Nabi Allah ampuni kekhilafan Nabi Adam, dan Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir. Allah selamatkan Nabi Lut dari petaka. Allah keluarkan Nabi Yunus dari penjara, maksudnya perut ikan. Dan Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Itu terjadi pada bulan Muharram. Jadi karena dia adalah bulan yang dimuliakan, maka beberapa peristiwa kejadian besar itu terjadi pada bulan Muharram. Sebagai salah satu tambahan sedikit, dalam perjalanan Rasulullah SAW menyampaikan dakwah di kota Mekah, itu sebelumnya pernah ada hijrah dari Mekah ke Ethiopia, tapi itu bukan pada bulan Muharram, maka Nabi tidak ikut serta. Ya, bagus sih. Jadi alhamdulillah kita dapat pencerahan, ternyata banyak hal yang terjadi di bulan Al-Muharram gitu. Nah, tadi terkait tentang hijrah nih, Masya Allah. Salah satu penunjukan tahun Hijriah itu kan berdasarkan hijrah juga kan, makanya ketika zaman Khalifah tuh ya hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu yang sebagai tanda ini namanya jadi tahun Hijriah gitu. Nah, kita masuk ke konteks Muharram. Nah, jadi banyak orang identiknya Al-Muharram itu dengan hijrah gitu. Ini gimana di dalam kaitan itu semua itu? Saya ingin untuk sedikit memperluas supaya bisa mendudukkan masalah. Kalau nanti satu saat itu Allah hadirkan di kota Mekah, sebelahnya Safa, itu dulu ada satu tempat namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu adalah parlemennya orang kafir Quraisy. Mereka bersidang di situ karena sudah kerah, sudah tidak nyaman mendapatkan nasihat, himbauan dari Rasulullah SAW. Saya mau mundur sedikit. Setiap kebenaran selalu diresponi oleh tatanan sebagai sesuatu yang negatif. Semua nabi-nabi sejak Nabi Musa sampai kepada Rasulullah, Nabi Nuh sampai kepada Nabi, semua himbauan, semua ajakan, seruan itu disikapi sebagai sesuatu yang negatif. Begitu juga Rasulullah SAW. Untuk itu mereka bersidang mengambil sikap bagaimana menyikapi Muhammad. Keputusannya adalah Muhammad harus dibunuh atau ditangkap atau diusir. Karena itu Allah turunkan ayat wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka lagi bersidang untuk merespon apa, membunuh atau memenjarakan atau mengeluarkan kamu dari sini. Pada saat itu Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk bersiap-siap harus meninggalkan kota Mekah. Itu bulan Muharram, maka menjadi titik tolak, sebuah momentum untuk dikenang sepanjang masa. Bersamaan itu juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa besar sebelum Rasulullah. Semuanya itu terjadi pada bulan Muharram. Bukan kebetulan, tapi karena memang dia bulan yang diistimewakan. Bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak kayak gitu, berkaitan dengan momentum gitu. Banyak juga yang menganggap bahwa tahun baru terus Al-Muharram masih awal bulan gitu. Jadi awal momentum orang-orang buat hijrah gitu. Jadi mengambil dari kisah Nabi tadi hijrah, kemudian dia terinspirasi menunggu momentum nih. Ini mungkin momentum yang tepat Al-Muharram untuk hijrah. Kira-kira gimana Ji? Apa harus nunggu momentum gitu hijrah? Atau memang bisa setiap saat atau seperti apa gitu Ji? Kalau hijrah fisik itu sudah tidak ada. Oh, hijrah
fisik itu. Yang ada adalah hijrah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, sesuatu yang sifatnya statis menjadi semangat, pasif menjadi optimis. Itu adalah bagian dari hijrah. Seorang pemalas ingin menjadi orang yang sedikit punya agresif, itu adalah hijrah. Kita yang keluar dari rumah untuk mencari nafkah, niat untuk mencari nafkah, untuk membesarkan anak istri dengan lillahi ta'ala, itu juga bagian dari hijrah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran lillahi wa rasulih. Setiap keluar rumah dengan niat yang baik, maka itu adalah bagian dari hijrah. Harus digarisbawahi itu penting ya. Jadi hijrah fisik sudah tidak ada gitu. Yang ada sekarang hijrah dari sesuatu yang kurang baik menjadi baik, dari yang mungkin mudah putus asa jadi yang bersemangat, optimis dan sebagainya. Nah, satu lagi Ji, kalau tadi hijrah ya, jadi nggak ada masalah, jadi kita nunggu momentum sekarang atau nanti kapan-kapan yang mungkin ada pergerakan ke arah yang lebih baik gitu Ji. Nah, Al-Muharram juga identik dengan Lebaran Haji Lebaran anak yatim nih. Nah, itu gimana Ji pendapat Ji? Kalau Lebaran anak yatim atau 10 Muharram itu suka diidentik dengan Lebaran yatim atau dalam bahasa aslinya Idul Masaki, untuk menyenangkan, membahagiakan orang-orang miskin, orang-orang yatim piatu. Kenapa? Karena itu adalah sebuah momentum yang ada dalam sejarah agama kita yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi sedikit menyegarkan pikiran bahwa ada Idul Fitri, ada Idul Adha, dan ada Idul Masakin. Itu adalah 10 Muharram untuk mensyukuri berbagai peristiwa kejadian besar yang sebenarnya ada sedikit gesekan antara hak dan batil, tetapi pada momen itulah musnahlah kebatilan itu, maka disyukuri dengan memberi makan anak yatim. Kemudian kalau bisa memberi makan anak yatim itu bukan hanya sebatas untuk bulan Muharram, itu hanya sebatas untuk mengingatkan yang lupa. Karena orang yang mengabaikan anak yatim itu termasuk orang yang pendusta agama. Jadi Allah sedikit memberikan peringatan bahwa orang yang suka mengabaikan anak yatim, suka menterlantarkan anak yatim, atau tidak menjawab pertanyaan atau permintaannya, maka itu bagian dari orang-orang yang suka mendustakan agama. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, dzalika alladhi yad'ul yatim. Jadi tradisi Lebaran anak yatim pada intinya adalah untuk peringatan ya, dan harus diingat bersama pemirsa bahwa menyantuni atau menyayangi anak yatim bisa di setiap saat gitu ya. Nah, kebetulan alhamdulillah hari ini kita lakukan acara itu bertepatan dengan 10 Al-Muharram, alhamdulillah. Nah, satu lagi Ji, biasanya 10 Al-Muharram ini identik dengan puasa. Nah, orang-orang biasanya pada mengejar pahala yang diampuni 1 tahun sebelumnya. Nah, apakah benar Ji seperti itu, atau jangan-jangan kita hari ini kita puasa Al-Muharram tanggal 10, kemudian setelah itu kita boleh bermaksiat seterusnya setahun setelahnya gitu, biar kan yang penting dapat pahalanya hari, jadi setahun setelahnya udah terampuni gitu. Jadi gimana Ji konteksnya Ji, silakan. Itu pemahaman yang keliru. Tapi puasa Muharram ini adalah puasa yang sudah dipuasakan oleh nabi-nabi yang terdahulu, sejak Nabi Nuh sampai kepada Nabi Isa melaksanakan puasa itu pas bulan Muharram. Kemudian pada waktu Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah melaksanakan puasa di bulan Muharram. Dan
Nabi dan para sahabatnya suka ikut. 2 tahun kemudian baru Allah turunkan puasa Ramadan pada bulan Ramadan. Maka puasa Ramadan itu diwajibkan buat kita umat Muhammad, sementara puasa Muharram yang semula adalah puasa yang dikuasai oleh nabi-nabi yang terdahulu itu hukumnya menjadi sunnah, mau dilaksanakan boleh, mau tidak dilaksanakan juga boleh. Tetapi bahwa jangan lupa bahwa setiap kebaikan apapun yang kita lakukan itu Allah adalah Zat yang Maha Adil, tidak pernah tidak merespon setiap kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang Allah meresponnya. Mama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu adalah perlu untuk kita sedikit punya referensi, sedikit tambahan. Saya ingin untuk sedikit tambahan terhadap bagaimana menyikapi orang yatim atau orang yatim. Pernah sekali waktu itu orang Bani Israel minta kepada Nabi Musa untuk undang Tuhan akan makan sama-sama karena begitu baiknya Tuhan. Nabi Musa mengatakan Tuhan tidak bisa makan. Tuhan bukan seperti yang menurut pandangan kita. Pada waktu Nabi Musa menghadap Allah, Allah menegur Nabi Musa, kenapa ada yang mengundang saya, kenapa engkau menolak? Nabi Musa mengatakan, apa engkau bisa datang? Saya datang. Sampai kepada mereka bahwa saya akan datang. Dan Nabi Musa sekali waktu dah kembali kepada kaum mengatakan, Allah akan datang untuk memenuhi undangan kalian. Siapkan makanan, nanti Allah datang untuk kita makan sama-sama. Dan mereka buatkan makanan, waktu ditentukan, jangan ditentukan, tiba-tiba ada orang miskin yang lewat dan minta makanan. Tapi mereka mengatakan, nanti kita akan makan sama-sama dengan Tuhan. Ditunggu sampai Tuhan tidak datang. Akhirnya Nabi Musa merasa malu terhadap kaumnya. Kembali melaporkan kepada Allah, ya Allah, saya tidak mampu lagi untuk mengangkat kepala di hadapan kaum karena engkau tidak adil. Allah mengatakan, saya akan datang. Kapan datang? Nah, jadi Allah mewakilkan dirinya. Orang miskin itu Allah wakilkan dirinya atas nama Tuhan untuk bertemu dengan orang-orang masyarakat. Jadi Nabi mengatakan, Allahumma ja'alni miskinan wa ahyina miskinan wa amitna miskinan wa hasyurna yaumal qiyamati ma'al miskinin. Ya Allah, buatlah aku menjadi orang yang miskin atau orang yang mencintai orang yang miskin. Wafatkan aku dalam keadaan miskin dan bangkitkan aku di tengah-tengah orang yang miskin. Dan orang miskin, orang susah adalah orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin sukses, bahagia, barokah, selalu membahagiakan orang miskin, semua doa itu Allah ijabah. Masya Allah. Itu sering juga terjadi dalam kehidupan kita aja ya. Kadang-kadang Allah hadirkan gitu ya, entah itu pengamen atau apa gitu ya, dalam kehidupan kita yang minta sedekah atau apa gitu. Tapi kadang-kadang kitanya yang tidak sadar gitu jadi kurang lebih ya. Jadi kalau kita dalam Islam itu diingatkan untuk sekali waktu bertemu dengan orang yang menadahkan tangan, minta balas kasih. Entah dia itu apapun, dalam bentuk apapun. Gondrong, badannya penuh dengan petak dunia, semua tato itu ada. Nada permintaannya juga sedikit maksa, tapi jangan sampai tidak dikasih. Tuntunan agama mengatakan setiap bertemu dengan orang yang menadahkan tangan itu tidak ada istilah untuk tidak dikasih, selalu harus dikasih. Dikasih tidak selamanya berbentuk duit, uang, tapi dikasih senyumnya, atau senyumnya juga berat, dikasih doanya. Ya Allah, berikan dia jalan yang lebih baik. Dan Nabi mengatakan, engkau mendoakan seseorang dan orang itu tidak menyadari bahwa Anda mendoakan dia, maka malaikat mendoakan Anda dengan doa yang sama. Masya Allah. Apalagi lagi pandemi seperti ini harus lebih banyak gitu. Banyak berdoa. Masya Allah. Jangan banyak nyumpain orang. Masya Allah, iya betul. Baik, pemirsa Bincang BTS, satu pertanyaan terakhir mungkin ini. Kita masih menghadapi bulan Al-Muharram dan
di tahun 1433 Hijriah, dan ke depan kita masih juga bertemu dengan bulan-bulan haram maupun bulan suci. Kira-kira apa yang harus kita persiapan? Ini juga masih tanggal 10, masih ada beberapa hari yang Muharram. Kira-kira amalan apa aja yang harus kita siapkan agar kita maksimal gitu? Apa namanya? Amalan yang paling utama dalam kehidupan kita itu hanya Allah ingatkan, tidak boleh menyebutkan namanya apabila kita di tempat yang menjijikkan, wasik. Selebihnya itu Allah selalu disebutkan yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkarun. Yang pertama, yang kedua memperbanyak istighfar. Karena istighfar itu Allah akan memberikan jalan keluar dari semua persoalan-persoalan yang kita hadapi. Seperti Nabi Yunus keluar dari perburukan karena dia beristighfar. Nabi Adam kembali ke surga karena dia beristighfar. Allah angkat seorang narapidana. Nabi Adam menjadi orang yang terbukti salah, diangkat menjadi nabi karena dia mohon ampun atas kekeliruan dan kekhilafan. Jadi kalau kita ingin untuk keluar dari berbagai persoalan-persoalan hidup, itu dituntut untuk harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, orang yang rugi adalah orang yang suka membiarkan waktunya berlalu tanpa punya arti apa-apa. Jadi kalau bisa ini momennya Muharram, harus berusaha untuk saya lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Itulah yang disebut dengan hijrah. Amal saya, akhlak saya, pikiran saya, husnuzon saya harus lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Itulah dia hijrah yang sesungguhnya. Kalau kita menunggu untuk hijrah tahun ke depan, kalau umurnya masih sampai, kalau umurnya tidak sampai, maka termasuk sebuah kerugian. Itulah yang diingatkan oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi kalau untuk hijrah nggak harus tunggu bulan-bulan lain ya, boleh dimulai dari bulan Al-Muharram sekarang. Baik, terima kasih Pak Haji Qasim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Bincang BTS, telah usai bincang-bincang kita. Mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi. Sampai berjumpa di episode berikutnya, mungkin dengan narasumber yang lain dan tema-tema yang lain. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, untuk subscribe, tonton maupun membagikan agar manfaatnya lebih dan juga bisa berguna bagi seluruh ya. Sekali lagi acara ini terselenggara oleh kerjasama melalui Masjid Uswa Al-Afaf SMA Negeri 3 Jakarta dan dengan Rohis Al-Qudwah SMA Negeri Jakarta. Kita akhiri dengan mengucapkan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.